Apa yang dilakukan Kamen Rider setelah menghajar para lawan-lawannya? Tentu saja finisher sebagai serangan akhir. Ada berbagai macam finisher dari tiap seriesnya, bahkan tiap ridernya juga memiliki finisher yang berbeda. Ini juga salah satu bukti kreativitas para tim produksi karena sudah menampilkan berbagai macam serta gaya untuk setiap Kamen Rider. Untuk lebih mudah dipahami, akan kita berikan beberapa contoh finishernya. Dan jika ada jenis finisher yang tidak ada pada pembahasan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi langsung saja, inilah dia berbagai jenis atau macam-macam finisher dari para Kamen Rider. Rider Kick. Jika bicara tentang finisher, mungkin ini yang paling terkenal dan menjadi ciri khas bagi Kamen Rider, layaknya Kousen milik Ultraman. Rider Kick pada dasarnya gerakan tendangan melayang dengan posisi menyamping. Kurang lebih begitulah jika dilihat dari sudut pandang kamera. Meski sekarang banyak varian dari finisher Kamen Rider yang beragam, setidaknya untuk setiap series Rider Kick selalu ada. Dimulai dari Kamen Rider Ichigo melakukan Rider Kick semenjak episode keempat. Gerakannya dimulai dengan salto, kemudian menendang lawan. Kita beranjak pada series Kamen Rider pertama di era Heisei, yakni Kuga, di mana diperlihatkan visual kekuatan dari Rider Kick sendiri. Dimulai dengan Kuga berlari, kemudian salto, barulah dia menendang Grongi. Dan uniknya, akan muncul tanda pada tubuh yang terkena Rider Kick sebelum meledak. Pada series Kamen Rider 555, lebih tepatnya untuk Vice, Rider Kick dilakukan dengan interaksi atau energi yang berasal dari sabuk ridernya. Dirinya akan menandai target, lalu dengan cepat Kamen Rider Vice menembus Orbenok, diakhiri dengan lawannya yang melebur. Dan pada Kamen Rider Revice, Rider Kick menjadi sarana yang memisahkan manusia dengan iblis Deadman. Banyak sekali jenis Rider Kick yang ada di Kamen Rider, dan kemungkinan akan kita buatkan videonya sendiri. Rider Punch. Selain Rider Kick yang familiar dan melegenda bagi para fans, ada jenis finisher yang tak kalah populer, yakni Rider Punch, sebuah pukulan kepalan atau tinjuan dari seorang rider. Biasanya berasal dari belt yang nantinya energi atau kekuatannya akan berpindah pada tangan, atau versi lebih simpel yang dimana energinya langsung muncul dari tangan seorang rider. Urutan Rider Punch biasanya juga diawali dengan lompatan sebelum target atau musuhnya terkena tinjuan dari seorang rider. Kita ambil contoh Kamen Rider Black. Awalnya kepalan tangannya mendapatkan kekuatan dari Kingston. Setelahnya ia akan melompat dan meninju lawan-lawannya. Dalam era Heisei, misalnya pukulan berapi milik Kamen Rider Agito Burning Foam yang mampu memusnahkan Unknown dalam sekali pukulan, ataupun Rider Punch milik Kamen Rider Gate Monster Form, yakni tinjuan raksasa yang diarahkan pada boss game. Mundur sejenak, di era Heisei ada Kamen Rider Joker dengan Rider Punch-nya yang mampu menembangkan metal depan. Sama seperti tadi, Rider Punch memiliki banyak variasi dan mungkin akan kita buatkan juga untuk pembahasan tersendiri. Rider Chop. Sebenarnya ini adalah teknik yang cukup familiar bagi Showa Rider. Sayangnya, jenis finisher ini mulai tergeser serta semakin jarang ditampilkan pada era Heisei ataupun Reiwa. Rider Chop sebenarnya hanyalah gerakan tangan memotong atau sejenis gerakan karate. Contohnya Rider Chop milik Kamen Rider V3 yang mampu merusak lengan magnet Jisaku Inoshishi. Pada Kamen Rider Black, seperti di episode 4, dirinya melakukan Rider Chop sambil mengendarai motornya. Kita masuk pada era Heisei, di mana masih ada rider
yang menggunakan teknik ini, yakni Kamen Rider Double Luna Joker. Mulanya bagian Luna memisahkan diri dan menjadi 5 bagian yang akan melancarkan pukulan pada lawannya, dengan bagian Joker yang akan memisahkan diri serta melakukan tebasan karate. Namun jangan salah mengira jika Rider Chop sudah tak dipakai oleh rider modern. Kamen Rider Zero One Freezing Bear masih menggunakan Rider Chop, diawali dengan serangan semburan es yang akan membekukan lawan. Setelahnya ia akan melompat dan mengayunkan tebasan tangannya untuk membelah magia hingga menjadi 2. Entah untuk Kamen Rider Golf serta series kedepannya, apakah Rider Chop kembali digunakan atau justru dibiarkan begitu saja. Rider Slash, dari namanya saja mungkin sudah terbayang bagaimana proses gerakannya, karena finisher ini melibatkan sebuah senjata, entah berupa tebasan langsung atau mungkin hasil dari energi saja. Meliputi teknik tebasan powerful dari sebuah bilah yang tajam, umumnya seperti senjata berupa pedang, namun sebenarnya mencakup lebih luas, misalnya bilah tombak, kapak, cakar, belati, dan lain-lain. Tentu saja teknik Rider Slash gampang sekali kita kenali pada berbagai rider. Contohnya pada final form Kamen Rider Blade, yakni King Form, yang mendapatkan senjata khusus yakni pedang King Rouser. Memasukkan kartu Speed 10, Jack, Queen, King, dan Ace akan menghasilkan tebasan kuat. Ada lagi misalnya Kamen Rider Den-O Sword Form, di mana bilah pedangnya akan terlepas yang dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk serangan tebasan. Dan pada Kamen Rider Oz Lato-Ratah Combo, finishernya dimulai dengan gerakan cepat sebelum tebasan menyilang dari cakar atau Tora Claw diarahkan pada lawan. Finisher Rider Slash bisa juga ditemui pada semua kesatria di Kamen Rider Saber, mengingat bahwa semua rider dari series tersebut bersenjatakan pedang, maka finishernya juga tak jauh dari tebasan pedang yang nantinya digabungkan dengan berbagai kekuatan elemen. Rider Shooting, finisher ini bisa berupa tembakan energi dari sebuah senjata, serangan berupa ledakan, serangkaian serangan semburan energi. Senjata yang dipakai bisa berupa pistol, cannon, panah, atau semacamnya. Sebenarnya, beberapa finisher Rider Shooting pernah juga dijelaskan pada pembahasan Kamen Rider yang berubah menggunakan pistol. Namun akan kita jelaskan beberapa contoh dari rider yang berbeda. Pertama, Kamen Rider Ryuga dengan senjata bernama Dark Claw, yakni kepala naga yang bisa menembakkan semburan api, entah lewat bantuan naga Dark Blacker ataupun semburan langsung dari Dark Claw. Kamen Rider Decade memiliki kemampuan mengubah Faiz menjadi senjata sejenis blaster untuk serangan tembakan laser. Kamen Rider DN dapat melakukan finisher tembakan berenergi lewat pistolnya. Ada pula Kamen Rider Zangetsushin dengan senjata panahnya yang dapat menembakkan beberapa anak panah berbentuk energi. Begitu pula untuk Genesis Rider lain atau siapapun yang menggunakan senjata Sonic Arrow, tentu saja dengan style yang berbeda dari setiap ridernya. Contoh yang terakhir ada Kamen Rider Geats Fever Magnum. Dimulai dengan terbukanya bagian bernama Armored Gun, Geats melompat ke udara sambil menembakkan rentetan peluru. Diakhiri dengan tembakan pengakhiran dari kedua Magnum Shooter. Rider Thrust, finisher ini mungkin asing di telinga kebanyakan orang, namun masih cukup mudah untuk dikenali untuk beberapa rider. Simpelnya, Rider Thrust adalah teknik tusukan, hantaman, serta pukulan dari senjata yang berbeda-beda, seperti tongkat, palu, serta senjata unik lainnya. Ada pula yang menggunakan pedang ataupun tombak. Namun perlu diperhatikan jika Rider Thrust berbeda dengan Rider Slash di segmen sebelumnya. Terutama bisa dilihat
dari gerakan rider ketika menggunakan senjatanya. Langsung saja kita ambil contoh, yakni Kuga Rising Dragon dengan senjata tombak yang bisa menghancurkan Grongi dengan menusukkan tombaknya. Kamen Rider Debi menggunakan Zekternya untuk menusuk lawan. Versi lebih kuat dilakukan oleh Hyper Kabuto dengan tusukan pedang Perfect Zekter. Pada form Hit Metal milik Kamen Rider Double yang bersenjatakan tongkat bernama Metal Shaft, finishernya dimulai dari kedua ujung tongkatnya yang terbakar, diakhiri dengan pukulan tongkatnya yang diarahkan pada depan. Ada lagi rider form yang tak kalah unik, yakni Gaim Ichigo Arms. Mulanya Gaim akan menautkan Ichigo Lockseed pada Musou Saber, di mana akan menghasilkan serangan berupa hujan kunai dalam jumlah yang banyak. Contoh unik yang terakhir ada pada Nago Bush Hammer form, diawali dengan Rise Hammer yang membesar, kemudian akan dihempaskan pada lawan. Rider Thrust sebenarnya tipe finisher yang keren dan unik karena melibatkan senjata rider yang lebih beragam. Rider Break, finisher ini adalah yang terakhir dalam pembahasan, namun tak kalah unik dari yang awal-awal tadi karena para rider melibatkan atau menggunakan rider mesin masing-masing. Meskipun banyak sekali rider yang memiliki kendaraan, nyatanya finisher Rider Break tidak selalu ada pada rider yang dimaksud. Langsung saja masuk contoh pertama, yakni Kamen Rider Ryuki Survive Form dengan Final Fan. Naga milik Ryuki mulanya akan berubah menjadi motor. Setelah menyemburkan bola api, Ryuki bersama motor naganya akan menghantam lawan. Ada pula momen di mana Kamen Rider Blade dan Kalis beradu Rider Break. Kedua rider tersebut juga menambahkan kekuatan untuk masing-masing motornya, yakni Thunder untuk Blue Spider milik Blade serta Tornado untuk Shadow Chaser milik Kalis. Pada form Kamen Rider Drive Type Well, bukan ridernya saja yang berganti form, melainkan rider mesinnya, yakni mobil Tridoron akan berubah menjadi semacam mobil bagi, di mana rodanya membesar dan bisa melindas musuhnya. Ada pula yang unik, misalnya Kamen Rider Genmu Sport Action Gamer level 3, finishernya melemparkan ban sepedanya pada musuh. Contoh terakhir yang akan kita berikan, yakni Kamen Rider Kids Fever Boost. Aksi finishernya juga salah satu yang terkeren, mulai dengan Kids mengendarai Boost Striker untuk menabrak lawan-lawannya, dan untuk penghabisan, Kids melakukan atraksi melempar atau menghantamkan motor Boost Striker pada musuhnya. Melihat beberapa contoh barusan, apakah Toei akan semakin sering menghadirkan finisher ini untuk kedepannya? Karena ini jurus yang keren, alih-alih rider mesin hanya sebagai kendaraan, kegunaannya bisa ditambah untuk berkontribusi dalam finisher. Jadi itulah dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like jika suka video ini, berikan komentar kalian di kolom komentar. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.